Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita segala kenikmatan hingga kita bisa merasakan hidup sampai hari ini. Allah menentukan kita untuk hidup di sini di tahun ini, lahir di masa ini. Enggak kebayang kalau misalkan Allah mentakdirkan kita lahirnya 100 tahun yang lalu, meskipun di Indonesia, maka kondisi mungkin enggak seperti ini. Kan tidak ada orang yang meminta kepada Allah lahir kapan dan di mana. Kita mah tahu-tahu lahir aja dikasih tugas sama Allah lahir di masa ini. Jadi sekacau-kacaunya kondisi kita lebih baik daripada 100 tahun yang lalu ketika kita masih dalam perang kemerdekaan. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliau yang telah memberikan kita jalan untuk tinggal kita ikuti saja. Kita tidak perlu lagi membabat alas karena Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita jalannya. Kita tinggal mengikuti apa yang beliau buatkan bagi kita. Lalu kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada tim dari Fan Ta'lim dan juga kepada dari DKM Masjid Al-Latif. Luar biasa, orangnya kreatif. Padahal kitab yang dikaji cuma gitu, Safinatun Najah, yang mana merupakan kitab dasar fikih di pesantren ini yang biasanya pertama kali dibaca. Namun di Fan Ta'lim ini akhirnya bisa dikemas kajiannya hingga akhirnya menjadi berbeda gitu nuansanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati tim Fan Ta'lim, para DKM, para pengurus dari DKM Al-Latif, dan juga saudara-saudara kita, para pejuang dakwah dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha mereka. Baik, pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas mengenai beberapa hal, diantaranya rukun wudu, terus kemudian hal-hal yang membatalkan wudu apa saja. Ada satu hal yang saya lupa untuk menekankan, dan ini merupakan suatu hal yang kita, baik laki-laki ataupun perempuan juga sepertinya teruji dengan ini, yaitu bahwa ketika kita buang air, terkadang masih ada yang tersisa ketika kita sudah beres. Jadi istilahnya kalau keran ditutup, tunggu beberapa saat masih ada tetesan. Itu meskipun sedikit, itu adalah najis. Meskipun sedikit, itu adalah najis. Maka ketika misalkan gini, kita habis dari WC, terus kemudian kita wudhu, terus kemudian kita sholat, lalu kemudian ketika sholat kita merasakan ada yang keluar, cek, jangan-jangan itu yang keluar adalah basah yang baru. Kalau dia adalah basah yang baru, maka itu adalah najis, sehingga sholat kita yang tadi kita laksanakan itu tidak sah. Maka dianjurkan bagi kita setelah selesai buang air itu istibro, menggunakan berbagai cara. Gimana caranya? Pokoknya saluran air kencing itu bersih. Kalau ya bisa kita coba dengan batuk, dengan dehem, atau bisa mohon maaf, kalau laki-laki mah bawahnya, salurnya itu kan di bawahnya agak ditekan naik turun agar benar-benar bersih. Percobaan saya beberapa kali, ketika lupa biasanya akan keluar ketika sholat. Tapi kalau misalkan itu dilakukan, maka insya Allah ketika itu sudah beres,
tidak ada lagi yang keluar. Ini merupakan salah satu yang memang menguji kita. Mungkin di antara beberapa orang, di antara kita ada yang memang mendapatkan permasalahan ini, ada yang tidak. Tapi setidaknya sebagai pengetahuan umum, hal semacam ini harus kita lebih hati-hati lagi. Karena gara-gara itu gitu, bisa jadi sholat kita tidak sah. Kalau sholat kita tidak sah kan jadi berabe urusannya nanti. Nah, di antara nawaqidul wudu atau hal-hal yang membatalkan wudu yang kemarin dibahas, setidaknya ada 4. Ada 4. Pertama, yang keluar dari 2 lubang, depan ataupun belakang. Terus kemudian ats-tsani zawalul aql, hilangnya akal baik dengan mabuk, pingsan ataupun dengan tidur. Lalu kemudian yang ketiga, bersentuhannya kulit laki-laki dan wanita. Kemarin juga sudah dibahas mengenai perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Mereka berbeda karena perbedaan terhadap penafsiran ayat dan juga perbedaan penggunaan hadis, mana yang hadis yang digunakan. Lalu kemudian, dan termasuk antara suami istri juga itu membatalkan wudu. Yang tidak membatalkan itu adalah jika bersentuhan antara mahram. Mahram itu adalah yang haram untuk dinikahi. Istri kan tidak haram dinikahi, ya kan? Yang haram dinikahi ada yang haram karena nasab. Berarti adik, kakak, lawan jenis kita kan? Adik kita, kakak kita, ibu kita, itu mahram. Cucu, anak kita sendiri, itu mahram. Atau mahram karena susu, karena sepersusuan. Misalkan seseorang disusukan kepada orang lain karena kebetulan sang ibunya tidak mampu atau dengan berbagai alasan disusukan kepada orang, maka ada hubungan keluarga antara si anak tadi yang disusukan bersama keluarga yang menyusuinya. Rasulullah SAW kan seperti itu dulu. Karena dulu nggak ada formula. Kalau sekarang pakai formula cukup. Lalu kemudian mahram yang berikutnya adalah mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan itu antara kita dengan mertua. Itu mahram. Antara kita dengan kakak ipar atau adik ipar itu mahram. Sehingga persentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Cuma nanti beda antara mertua dengan adik atau kakak ipar. Kalau misalkan cerai atau misalkan meninggal pasangan kita, dengan mertua kita tetap mahram. Tapi dengan kakak ipar dan adik ipar bukan mahram lagi. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kan menikahi 2 putri Rasul. Yang satu meninggal. Ketika masih ada dalam ikatan pernikahan, maka masih mahram dengan yang satu. Tapi ketika ikatan pernikahannya sudah tidak ada, baik karena cerai atau karena meninggal, maka hubungan mahramnya sudah terlepas sehingga boleh untuk dinikahi lagi. Tuh. Itu yang mahram berarti tidak membatalkan wudu. Termasuk juga misalkan kita punya, termasuk mahram juga itu adalah istrinya bapak atau suaminya ibu. Misalkan ibu atau bapak nikah lagi, maka ibu tiri kita atau bapak tiri kita bagi perempuan itu juga mahram, maka bersentuhannya tidak membatalkan wudu. Termasuk juga kepada anak tiri. Anak tiri, kita menikah dengan orang lain, terus kemudian dia membawa anak, maka hubungan kita dengan dia mahram. Nah, begitu. Lalu kemudian hal keempat yang membatalkan wudu adalah massu qubulil adami, menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan punya dirinya atau kemaluan milik orang lain. Seperti kalau misalkan kita punya anak, dia belum bisa ombeh, kita ombehkan dia, maka batal wudu kita. Kecuali kalau kita minta dia sok di kobel sendiri, itu enggak. Tapi kalau kita menyentuh maka kita batal. Nah,
Ini karena hadis Rasulullah SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Namun dalam mazhab Syafi'i tidak hanya kemaluan yang di depan, termasuk juga dikiaskan kepada itu adalah halqatud dubur. Lubang dubur di belakang termasuk juga itu. Tapi dengan syarat bibatnir rohati au butunil asabi, dengan ini atau dengan ini, pokoknya bagian depan. Begitu juga persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, syaratnya itu adalah mereka adalah ajnabi yang boleh nikah, terus kemudian tidak ada hail, tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang maka tidak apa-apa. Jadi kalau kita lagi berdesak-desakan di bis, ia selama tidak merasa kita bersentuhan kulit tidak batal. Bahkan sampai menyentuh rambut pun tidak batal, kuku pun tidak, kulitlah yang membatalkan. Itu. Nah, lalu kita masuk ke dalam bab berikutnya, yaitu mengenai hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Sebagaimana beberapa kali mungkin sudah saya jelaskan, dalam toharoh itu ada hadas, ada najis yang harus kita sucikan. Najis itu adalah benda. Nanti mungkin kita akan masuk ke dalam pembahasan itu. Sedangkan hadas itu adalah hal abstrak yang ada dalam diri kita, status kita suci atau hadas, gitu kan. Jadi ketika kita berwudu, kita sedang menghilangkan hadas itu, untuk mensucikan diri kita. Nah, orang yang dalam kondisi hadas, dia diharamkan beberapa hal. Mu'allif di sini beliau mengklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, bagi orang yang berhadas kecil, yaitu yang batal wudunya. Yang kedua, bagi orang yang junub, yaitu orang yang apakah dia keluar mani atau dia melakukan hubungan seksual, meskipun belum keluar mani maka itu sudah junub. Lalu ketiga, bagi orang yang haid dan juga nifas. Jadi diklasifikasikan menjadi 3 ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, man intaqadha wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'a. Siapa yang batal wudunya, man intaqadha wudu'uhu, siapa yang batal wudunya, haruma 'alaihi, diharamkan bagi dia apa? Arba'atu asya', 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama adalah as-salat. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Rasul berkata, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, salat kalian, idza ahdatsa, jika dia berhadas, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Tambah lagi dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Termasuk ke dalam sholat itu juga hal yang merupakan gerakan sholat, yang masih dianggap sebagai sholat. Termasuk diantaranya adalah sujud tilawah dan juga sujud syukur. Dalam mazhab Syafi'i, sujud tilawah dan sujud syukur itu adalah bagian dari sholat. Jadi bukan bagian dari sholat. Untuk melakukan itu harus dimulai dengan takbir, terus kemudian lalu sujud, baru kemudian langsung diakhiri dengan salam. Itu harus dilaksanakan dalam kondisi wudu. Kalau tidak, maka diharamkan sebenarnya melakukan itu. Maka kadang-kadang saya mikir, pemain bola ketika selebrasi dia sujud. Antara itu bagus karena itu syiar gitu kan, atau ini kan melanggar hukum sebenarnya karena belum tentu dia punya wudu gitu. Tambah lagi orang langsung lari langsung sujud aja gitu kan, nggak pakai takbir dulu. Seharusnya kan takbir dulu, Allahu Akbar, lalu kemudian takbir lagi sujud, lalu kemudian bangkit langsung salam. Itu. Lalu kemudian yang kedua adalah tawaf. Yang kedua adalah tawaf, diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudu untuk melaksanakan tawaf.
Karena tawaf itu adalah sholat. Hanya saja Allah membolehkan berbicara di dalam sana, di dalam tawaf gitu. Jadi orang yang tawaf harus dalam kondisi berwudu. Nah, terus masalahnya gini. Sekarang Masjidil Haram itu padat luar biasa. Dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudu. Ketika dulu haji, dia merasakan itu juga kan. Kita tahu ada lampu hijau. Lampu hijau di mana itu adalah permulaan dan ujung akhir tawaf. Di situ selalu terjadi desak-desakan, orang yang masuk, orang yang lanjut, dan orang yang keluar. Semuanya bertemu di situ, pasti ada desak-desakan. Mungkin yang sudah pernah haji atau umroh juga merasakan itu. Nah, terus gimana dong? Pertimbangan saya ketika dalam kondisi tersebut, saya mengikuti pendapat yang menyatakan tidak batal wudunya. Kenapa? Karena kalau tidak, nanti nggak jadi tawafnya. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab bahkan tetap menyatakan tawaf itu jangan campur cowok cewek, cowok duluan, cewek belakangan. Untuk berhati-hati dalam masalah ini. Tapi dalam kondisi saat ini nggak bisa untuk dilaksanakan seperti itu. Orang tawaf aja tidak ada aturan. Maka dalam kondisi itu mengambil pendapat yang menyatakan bersentuhan kulit tidak batal hanya dalam kondisi tadi. Karena sebagian ulama menyatakan bersentuhan saja tidak batal. Mazhab Maliki menyatakan jika ada syahwat batal, kalau nggak ada syahwat maka enggak. Ya, masa ada syahwat ketika tawaf kan? Mazhab Hanafi bahkan menyatakan nggak batal sama sekali, mau salaman, mau ciuman juga nggak batal. Karena menurut mazhab Hanafi batal itu adalah ketika jima. Nah, dalam kondisi itu sudah tahu dalilnya, ada ulama yang menyatakan tidak batal, akhirnya mengambil pendapat itu dalam kondisi itu saja. Tapi ketika sudah keluar dari ini lingkaran tawaf, kembali lagi. Karena kecenderungan hati tetap tidak srek ketika nggak wudu lagi. Kalau misalkan bersentuhan, maka pertimbangan saya dua itu tadi. Pertama, ketenangan hati, karena sudah mempelajari ini dalilnya ini dalilnya ini. Tetap aja ketika hati lebih cenderung ke sana, maka ke sana. Lalu kemudian pertimbangan kedua adalah kondisi tadi. Kenapa saya mengambil dua pertimbangan ini? Karena saya bukan mujtahid. Tidak bisa menilai mana pendapat yang lebih unggul daripada yang lain. Kalau misalkan kita bisa menilai mana pendapat yang lebih unggul daripada yang lain, maka lakukan itu. Gitu. Coba gini, mungkin sudah pada nonton MasterChef Indonesia kan? Orang-orang yang lomba masak di situ, yang jadi juri adalah orang yang jauh lebih hebat dari mereka kan? Sekarang yang berbeda pendapat itu adalah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal. Yang bisa menjadi juri masa orang kayak kita? Kan enggak? Orang yang jadi MasterChef Indonesia harus seperti Chef Juna, yang dia cuma makan satu gini doang, udah langsung tahu, udah langsung bilang enak atau enggak, dan bisa menjelaskan secara detail. Kalau kita kan enggak, nyobain ini kayaknya enak, ini cobain lagi, enak juga, ini cobain lagi, enak juga. Kita nggak tahu karena kita nggak punya ilmunya. Tuh. Tapi kalau kita sudah punya ilmunya, kita jadi juri, maka oke. Nah, maka dalam hal ini karena saya merasa sebagai muqallid bukan mujtahid, maka tinggal mengikuti kemana hati saya cenderung, selama tidak menyalahkan pihak lain. Kita mengambil pendapat ini bukan berarti karena ini lebih benar daripada yang itu. Enggak, itu mah bukan wilayah kita. Yang berhak untuk menilai itu tadi adalah para juri. Jurinya siapa? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasul sudah tidak ada, maka
ya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang benar menurut Allah. Manusia nanti hanya akan bisa berkata, ini yang benar menurut kami. Mazhab Maliki akan berkata, ini yang benar menurut kami. Begitu juga dengan mazhab yang lain. Nah, begitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, tawaf harus dalam wudu, lalu kemudian dalam kondisi tadi kita bisa mengambil pendapat yang menyatakan tidak batal wudu. Itu tawaf. Lalu kemudian yang ketiga adalah masul mushafi, memegang mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu adalah kumpulan kalamullah yang dibukukan menjadi mushaf Al-Quran sekarang. Ada pertanyaan, terus kalau Al-Quran yang ada di HP, apakah itu termasuk mushaf atau enggak? Syekh Labib Najib Hafizullah, beliau dalam pengajiannya menyatakan itu mah bukan mushaf. Meskipun kita buka, karena kata beliau mushaf itu adalah yang dibukukan. Ya, inilah mushaf gitu. Tapi kalau ketika kita buka di HP kan cuma ada satu lembar. Itu bukan mushaf. Tapi ulama lain juga menyatakan itu mushaf ketika dia dibuka. Ketika dia ditutup aplikasinya itu bukan mushaf. Jadi dia mah sama seperti hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran ketika kita masuk WC, kita semua punya hafalan Al-Fatihah kan. Ketika kita masuk WC kan kita nggak dosa karena membawa Al-Fatihah dalam diri kita. Dosa itu kalau dibaca gitu. Maka mushaf yang ada di HP itu menurut pendapat kedua tadi haram dibuka dalam kondisi tidak berwudu, haram dibuka. Tapi selama tidak dibuka ya nggak apa-apa, kita pegang HP-nya. Nah, sedangkan tadi Syekh Labib menyatakan itu mah bukan mushaf, mau dibuka dalam kondisi tidak wudu juga nggak apa-apa. Gitu. Tuh. Tapi yang pasti masul mushaf yang dimaksud adalah mushaf yang Al-Quran. Nanti dibedakan juga apakah Al-Qurannya itu bagaimana kalau misalkan Al-Quran terjemahan. Para ulama membedakan antara mana yang lebih banyak ayatnya, mana yang lebih banyak hurufnya, antara Al-Qurannya atau non Al-Qurannya. Kalau hurufnya lebih banyak huruf Al-Quran, maka itu mushaf. Kalau hurufnya lebih banyak non Al-Quran, maka itu bukan mushaf. Seperti itu kitab tafsir banyak, atau Quran terjemah, itu juga bukan mushaf, boleh dipegang. Cuma untuk kehati-hatian maka ditinggalkan. Masul mushaf dilarang, lalu kemudian wahamluhu, dan juga mengambil mushaf, membawanya, megang aja nggak boleh, apalagi bawa. Bawa meskipun dengan dibungkus gitu. Dibungkus kemudian terus dibawa gitu. Itu juga dilarang. Kecuali dalam kondisi darurat, misalkan kita melihat Al-Quran dilecehkan, Al-Quran jatuh di bawah, kita ambil, kita simpan di tempat yang terhormat. Itu. Jadi 4 ini yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak punya wudu. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga membuka atau memegang mushaf, yang keempat adalah membawa mushaf. Kalau baca Al-Quran itu boleh. Kita tidak punya wudu, kita boleh membaca Al-Quran dengan hafalan kita. Itu boleh. Lalu kemudian beliau melanjutkan bagi orang yang junub. 1, 2, 3, 4 itu sama, sholat, tawaf, memegang mushaf dan juga membawa mushaf. Lalu kemudian yang kelima yang dilarang itu adalah al-lubsu fil masjid, diam di masjid. Bagi orang junub maka diharamkan bagi dia untuk diam di masjid. Tapi kalau cuma lewat doang maka boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kalian mendekati salat wa antum sukaro, dalam kondisi mabuk.
wala junuban illa abiri sabilin. Dan juga nggak boleh orang junub ya masuk ke masjid illa abiri sabilin, kecuali hanya lewat. Hatta tagtasilu, sampai kalian mandi, begitu. Jadi yang dilarang bagi orang junub ditambah dari tadi yang 4 ditambahin 2. Yang pertama lubsu fil masjid. Lalu kemudian yang kedua adalah qiraatul Quran. Diharamkan bagi orang yang junub untuk membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran. Kalau misalkan dia membaca tapi bukan dengan niat Al-Quran, maka boleh. Seperti bersin, bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah kan ada dalam Al-Quran. Tapi tujuan kita berkata Alhamdulillah itu bukan baca Al-Quran, tapi zikir. Kita ingin melakukan sesuatu, membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kondisi junub tidak menjadi masalah. Para ulama sepakat. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menyatakan bahwasanya para ulama sepakat kalau zikir itu diperbolehkan bagi orang yang junub. Gitu. Itu jadi ingat-ingat 4 tadi, sholat, tawaf, megang mushaf, membawa mushaf. Bagi yang junub tambah 2, diam di masjid, 1 lagi membaca Al-Quran. Bagi orang yang haid dan nifas ditambah lagi 4. Jadi 10. Tadi 4 tambah 2 6 tambah 4 10. Yaitu as-saum, pertama puasa. Orang yang haid dilarang untuk puasa, haram untuk puasa. Jika ada yang berkata bahwasanya orang haid itu boleh puasa, dia berarti sudah menyalahi ijma'. 3 lagi, kagok sebentar. Yang kedua adalah at-talaq, diharamkan bagi suami menceraikan istrinya ketika kondisi haid. Diharamkan bagi suami untuk menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Kalau mau menceraikan istrinya, tunggu ketika sudah suci, terus jangan digauli dulu, langsung ceraikan di saat itu. Maksudnya digauli terus diceraikan, kayak kumamun hamil kan gitu. Karena Abdullah bin Umar itu pernah menceraikan istrinya ketika haid, lalu kemudian Rasulullah SAW marah dan Rasul menyuruh sampaikan kepada Abdullah bin Umar untuk merujuk istrinya. Jadi harus dirujuk sampai nanti ketika udah beres baru ceraikan, sok mangga gitu. Tuh. Lalu kemudian yang ke-9, bagi wanita haid dilarang untuk lewat di masjid. Kalau tadi orang junub lewat boleh, duduk ya nggak boleh. Orang haid duduk aja nggak boleh, lewat aja nggak boleh, apalagi duduk, begitu. Lalu kemudian bagaimana dengan wanita yang ingin misalkan tahsin Quran atau ujian Quran atau yang ingin ikut majelis ilmu seperti ini tapi di masjid, apakah boleh atau tidak? Jumhur ulama menyatakan itu tidak boleh. Yang difatwakan oleh Darul Ifta Mesir itu tidak boleh, yang difatwakan oleh Lajnah Daimah Saudi Arabia juga tidak boleh. Namun ada Madzhab Maliki menyatakan itu boleh atas dasar darurat. Termasuk juga yang baru saya baca tadi siang, fatwa dari Syekh Nasruddin Al-Albani, beliau menyatakan boleh. Dalam kondisi tersebut, maka kita bisa mengambil pendapat jumhur atau kita bisa mengambil pendapat yang ini yang menyatakan bahwasannya itu boleh. Khususnya kalau misalkan memang terdesak dalam kondisi darurat. Seperti ujian Quran. Kalau nggak ujian saat itu harus nunggu lagi gitu. Maka saat itu boleh. Lebih utama lagi kalau misalkan masjid itu ada ruangan di luar gitu. Jadi yang haid bisa di luar untuk menghindari perkataan yang menyatakan itu haram gitu. Begitu. Jadi untuk menghindari itu maka bisa mencari tempat yang di luar dari pintu masjid. Lalu kemudian yang terakhir, walistimta'u baina surrati warrukbah. Diharamkan bagi suami untuk menggauli istrinya di antara surah dan juga rukbah, antara pusar dan juga lutut. Karena diriwayatkan dari Siti Aisyah
radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Siti Aisyah haid, Rasul pernah menyuruh Siti Aisyah untuk menggunakan sarung, dia menutupi ininya, lalu kemudian menggauli Siti Aisyah. Dalam kondisi itu, atas dasar itu maka dalam mazhab Syafi'i diharamkan untuk istimta, jadi mencari kenikmatan menggauli istri antara pusar dan juga lutut. Jadi 10, 4 bagi hadas kecil, sholat, tawaf, pegang mushaf, bawa mushaf, tambah 2 lagi apa? Diam di masjid, baca Quran, tambah lagi 4, puasa, cerai, terus kemudian lewat di masjid, dan juga menggauli istri antara pusar dengan juga ini. Kita break dulu untuk sholat isya, lalu kemudian kita akan masuk ke sesi yang kedua setelah isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebagai muqaddimah, bukan muqaddimah ya, udah di pertengahan tapi nggak apa-apa lah. Muqaddimah sesi kedua. Ini sudah pernah saya jelaskan ketika pertemuan pertama, tapi bisa jadi mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang belum mendapatkan penjelasan ini. Apa yang kita baca saat ini adalah buku fikih. Di mana-mana, di berbagai kesempatan saya selalu menjelaskan bahwasannya buku fikih itu adalah makanan jadi. Sebagaimana nanti kita akan makan nanti, itu udah makanan jadi. Kita tahu bahwasanya makanan jadi itu kan berasal dari bahan. Ini buku fikih ini yang dari tadi kita cuma lihat poin-poinnya saja tanpa ada dalil di situ. Di berbagai kesempatan saya menyatakan dalil itu adalah bahan mentah, sedangkan fikih itu adalah makanan jadi. Dari dalil mentah ke makanan jadi itu membutuhkan proses yang namanya ijtihad, yang diistilahkan dengan ijtihad, menggunakan teori-teori usul fikih. Jadi ketika kita mempelajari fikih, ternyata di dalam bukunya itu nggak ada dalilnya, bukan berarti fikihnya itu tidak berlandaskan atas dalil. Hanya saja tujuan dari ditulisnya buku ini adalah agar orang cepat paham. Dia tahu apa saja yang fardu ain bagi dia, apa saja syarat dan rukun yang harus dipenuhi meskipun nggak tahu dalil. Karena bisa jadi orang sudah baligh di umur 9 tahun, dia bisa jadi baca Quran aja belum beres. Mohon maaf, jangankan umur segitu, saya di kampus banyak menemukan mahasiswa yang baca Qurannya masih kurang bagus. Maka baca Quran aja masih belepotan, bagaimana bisa mengerti dalil, bagaimana bisa memahami dalil, kan gitu. Tapi di umur 9 tahun dia harus sudah bisa tahu tata cara sholat. Umur 9 tahun atau ketika dia balik, dia harus sudah tahu apa saja yang membatalkan sholat, apa saja syarat sah sholat. Dia harus tahu bagaimana tata cara sholat yang dimintakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka untuk memudahkan itu, para ulama akhirnya mengambil atau memasak dalil tersebut. Dari dalil-dalil itu akhirnya dirangkum, poin-poin pentingnya dituliskan di sini. Kalau kita mau cari dalil, bukan ini tempatnya.
Karena tujuan ini adalah biar kita tinggal makan. Kita kalau mau belajar masak, nggak cuma kita lihat makanan jadinya doang, kita datengin dapurnya. Kalau ingin tahu bahannya, pergi ke pasar, lihat bahan-bahannya, gitu kira-kira. Jadi ini sebenarnya untuk bukan sharing ya, apa ya? Untuk mendudukkan permasalahan sesuai dengan tempatnya. Karena tidak sedikit kalangan yang berpandangan negatif kepada kitab fikih. Nah, kitab fikih dalilna didinya mah gitu. Karena tujuannya berbeda. Kitab fikih ada tingkatan-tingkatannya. Ini adalah tingkat yang paling dasar. Setelah ini masih ada Matan Abu Syuja yang nanti disyarah menjadi Fathul Qorib. Nanti di atas itu masih ada Fathul Mu'in. Di atas itu masih ada Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi. Di atas itu masih ada Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ada Al-Hawi Al-Kabir gitu. Yang dalil-dalilnya semuanya ditulis. Hari kita makan, ketika kita bayi nggak langsung dikasih makan rendang kan? Dikasih makan orang tua kita yang masak. Baru ketika kita sudah agak dewasa, udah gede, udah ngekos, udah kuliah, mau nggak mau kita masak kan? Nah gitulah kira-kira. Saya sering menggambarkan fikih dengan dalil itu seperti itu. Beberapa kali tadi saya singgung mengenai dalil, dengan cara pemahamannya itulah cara memasaknya. Beda cara masak bisa jadi beda kesimpulan. Aci, ya bahan nama aci gitu. Tapi ketika dia dikasih garam, dikasih apalah, terus digoreng jadi cireng. Terus bahan yang sama direbus dulu sebentar, terus kemudian dikukus jadi cilok, kan gitu. Dalil yang sama bisa jadi dipahami dengan berbeda, atau dalil Al-Qur'annya bisa jadi sama tapi berhadapan dengan dalil hadis yang ternyata berbeda. Yang sering saya contohkan, mengusap kepala, ayatnya cuma satu, wamsahu biru'usikum. Tapi dalilnya yang hadis seenggaknya ada dua kecenderungan. Kecenderungan pertama menyatakan mengusap seluruhnya, kecenderungan kedua menyatakan Rasul pernah mengusap ubun-ubun saja. Madzhab Maliki dengan madzhab Hambali menyatakan yang wajib itu seluruhnya, terus kemudian hadis Rasul ketika mengusap ubun-ubun itu adalah rukhsah. Sedangkan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi enggak. Mereka melihat Rasul yang mengusap ubun-ubun saja, bukan seluruhnya, itu bukan rukhsah, itu menjelaskan kebolehan. Itu kan, jadi ayatnya sama, hadisnya sama, tapi cara memahaminya beda. Cara memasaknya beda, hingga akhirnya kesimpulan hukumnya juga berbeda. Kita sebagai pembelajar fikih harusnya sudah terbiasa melihat adanya perbedaan pendapat seperti ini. Jadi perbedaan adalah hal yang biasa, hal yang lumrah, bahkan para sahabat pun berbeda. Nanti kita akan masuk ke dalam permasalahan itu. Baik, tema kita sekarang adalah tentang tayamum, atau istilahnya mah suci dalam debu lah. Gimana lagunya? Itulah, suci dalam debu, tayamum. Dalil dari tayamum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian sudah melakukan ini terus kemudian falam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban. Kata Allah, bertayamumlah dengan tanah yang bersih, yang baik, yang suci gitu. Lalu kemudian hadis Rasulullah SAW, as-sa'idu at-tayyibu gitu, tahurul mu'mini wa in lam yajidil ma'a 10 sinin. Kata Rasul, tanah yang suci itu mensucikan bagi seorang muslim, wa in lam yajidil ma'a 10 sinin, meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Itu diantara beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya tayamum itu landasannya adalah dalil-dalil yang tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumi fid dharain amin.
Asbabut tayammumi salasatun. Penyebab tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma, tidak ada air. Penyebab tayamum yang pertama adalah tidak adanya air. Syaratnya harus mencari dulu. Kalau tidak mencari, maka tidak dikatakan tidak ada air. Imam Syafi'i berkata, kan ayatnya itu apa tadi? In kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an gitu. Falam tajidu, di situ ada kata belum menemukan air. Imam Syafi'i berkomentar tentang ayat ini, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum mencari itu enggak dibilang enggak nemu gitu. Dibilang enggak ada atau enggak nemu itu kalau dia sudah cari, kalau dia belum nyari maka enggak. Maka disyaratkan untuk tayamum nanti ada beberapa syaratnya, kita harus mencari air. Jadi di antara sebabnya adalah tidak adanya air, atau syarat sebab yang kedua adalah sakit, al-marad. Sakit yang memang kalau misalkan kita berwudu maka kita akan tambah sakit atau bahkan membahayakan kepada diri kita atau bahkan memperlama masa penyembuhan kita. Kalau misalkan kita hanya demam terus kemudian wudu dan masih kuat, wudu aja. Kalau menggigil, kalau masih kuat tapi agak menggigil, siap-siapin anduk, langsung wudu, langsung diberesin. Tapi kalau misalkan beneran tidak kuat, maka bisa melakukan tayamum. Atau yang lebih khusus lagi sebenarnya penyakit yang memang berbahaya kalau misalkan terkena air. Sebenarnya itu. Kita lukanya harus kering, kalau basah bahkan lama, maka kita tayamum. Tuh. Lalu kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga adalah walihtiyaju ilaihi li'atoshi hayawanin muhtaramin. Air yang ada, iya, itu ada airnya tapi butuh. Kita ya, alhamdulillah kita berada di wilayah yang mana air itu banyak. Bahkan kalau hujan banjir-banjir di Picunan gitu. Bahkan kita buang air itu kalau dia masuk ke rumah kan. Kalau misalkan ternyata air yang ada itu hanya air yang tersisa untuk minum, maka boleh untuk bertayamum gitu. Jadi air yang ada itu walihtiyaju ilaihi, itu dibutuhkan airnya apa? Li'atoshin, untuk menghilangkan haus, hayawanin muhtaromin, bagi makhluk yang muhtarom. Makhluk yang muhtarom itu adalah makhluk yang nyawanya tidak boleh dihilangkan. Termasuk di dalamnya adalah manusia. Manusia adalah hayawanun muhtaromun, hewan, atau hayawan itu bukan hewan, itu diambil dari bahasa Arab namanya hayawan gitu. Tapi hayawan itu bukan hewan gitu. Hayawan itu ya makhluk hidup itu maksudnya. Termasuk di dalamnya manusia. Lalu kemudian wa ghairul muhtarami, yang tidak dihormati itu apa aja berarti? Yang dihormati tadi ya berarti beliau sebutkan di sini ada 6 yang tidak dihormati, maksudnya yang boleh dibunuh, berarti selain itu tidak boleh dibunuh. Yang pertama tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat itu ghairu muhtaram, darahnya itu tidak berharga. Tidak, jadi orang ini gitu, kalau dibunuh pelakunya tidak akan dihukum kisos. Itu. Lalu kemudian yang kedua adalah az-zani al-muhsan, seorang pelaku zina yang muhson. Apa itu muhson? Syarat muhson itu ada 4, yang mana nanti kalau misalkan dia 4 syarat ini terpenuhi, maka dia sudah halal darahnya gitu. 4 syarat ini, yang pertama dia baligh, yang kedua dia berakal, yang ketiga dia merdeka, yang keempat dia pernah melakukan hubungan seksual yang halal. Jadi orang yang pernah nikah
terus kemudian dia dalam pernikahan tersebut pernah melakukan hubungan. Nah, jika orang ini melakukan hubungan dengan orang lain dengan diharamkan, maka dia termasuk ke dalam kategori muhson, meskipun dia sudah cerai, meskipun pasangannya sudah meninggal, meskipun dia murtad. Nauzubillah. Jadi pokoknya dia berakal, berakal terus balik, terus kemudian dia itu merdeka, yang terakhir dia sudah pernah melakukan hubungan yang halal. Jadi pernah menikah, terus kemudian pernah melakukan, terus kemudian ya terserah apakah itu masih berada dalam pernikahan atau di luar pernikahan, pasangannya masih hidup ataupun sudah meninggal. Kalau dia melakukan hubungan seksual di luar pasangan itu, melakukan hubungan yang haram, maka dia termasuk ke dalam zina muhson. Pelakunya dirajam, dilempari batu hingga wafat. Kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Itu. Tapi untuk melaksanakan hukuman ini ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah harus ada 4 orang saksi yang benar-benar menyaksikan masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan. Kalau hanya digerebek di hotel, 2 orang nggak pakai baju, nauzubillah, tapi tidak kelihatan itu, maka tetap tidak bisa dijatuhi hukuman rajam. Bukan berarti mereka akan dilepaskan tanpa hukuman gitu, cuma tidak bisa dijatuhi hukuman ini gitu. Karena memang syariat memberikan hukuman yang tegas, tapi syariat juga memberikan syarat yang ketat agar orang tidak asal melakukan tuduhan ini. Tambah lagi orang yang memberikan tuduhan akan, kalau tuduhannya palsu atau tidak memenuhi syarat aja, dia justru yang kena hukum cambuk 80 kali, terus namanya dicoret dari daftar nama orang yang berhak untuk bersaksi gitu. Kesaksiannya tidak akan lagi diterima. Jadi kalau nuduh, atau bisa jadi dia itu nggak nuduh, dia menyaksikan tapi sendirian gitu. Dan 3 orang, nggak ada lagi 3 orang saksi yang lain, hanya dia sendiri, maka ya dia tetap tidak bisa untuk menjadi saksi. Kalau dia menjadi saksi, bahkan dia yang dicambuk 80 kali. Pembahasan tentang ini dalam, tapi bukan pada tema sekarang. Tema sekarang adalah tayamum. Lalu kemudian yang ketiga adalah al-murtad, orang yang keluar dari Islam, nauzubillah min dzalik. Orang yang keluar dari Islam, maka seluruh dalam mazhab Syafi'i, orang yang murtad amalnya masih tetap berlaku, tidak berguguran. Berguguran adalah ketika dia meninggal masih dalam kondisi kafir. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluh. Jadi orang yang murtad terus kemudian mati dalam kondisi kafir, maka barulah dia yang berguguran amalnya. Karena kasusnya gini, misalkan ada orang beriman, terus dia haji, terus setelah haji murtad, nauzubillah, terus dia beriman lagi, apakah dia wajib untuk haji lagi? Gitu. Dalam arti yang tadi dilakukan itu batal atau enggak? Dalam mazhab Syafi'i enggak batal, tetap dianggap. Maka ketika orang murtad, dia hanya wajib untuk mengqadha sholat selama dia murtad. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, pokoknya harus diqadha. Tapi sholat yang dia lakukan sebelumnya ya tetap dihitung. Nauzubillah, semoga kita dijauhi oleh Allah dari hal semacam itu. Dan semoga kita diberi keistiqomahan dalam iman ini. Lalu kemudian yang keempat, yang tidak dihormati sehingga ada air, daripada dikasihin ke mereka, mending dipakai sama kita buat wudhu, itu adalah al-kafirul harbi, kafir harbi. Jadi kafir itu ada 4 kelompok. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi kita. Yang kedua adalah kafir dhimmi, adalah orang kafir yang memiliki ikatan perjanjian dengan pemimpin muslim, bahwasanya dia bisa tinggal di wilayah tersebut dengan membayar jizyah.
Lalu kemudian yang ketiga, kafir tapi dia mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai. Yang keempat adalah kafir musta'man, yaitu orang kafir yang datang ke wilayah muslim dengan tujuan ingin belajar Islam. Nah, yang tiga ini haram darahnya untuk dibunuh. Kalau kafir harbi, dia halal untuk dibunuh. Dalam kondisi negara seperti kita sekarang, negara kesatuan kita sekarang, di sini campur antara muslim dengan non-muslim, tetap seluruh darah mereka itu haram untuk kita jatuhkan. Tambah lagi kalau misalkan nanti, apalagi kalau kita melakukan nanti sudah mana kita bertentangan dengan hukum syariat, kita juga akan dihukum dengan hukum negara. Gitu. Lalu kemudian yang kelima, yang tidak dihormati, yang boleh dibunuh adalah al-kalbul aqur, adalah anjing yang menyakiti, anjing yang melukai. Ada anjing yang berguna, yang bermanfaat, seperti dalam penjagaan ladang atau dalam pengawasan ini hewan ternak. Nonton Sound the Sheep kan? Nah itulah. Tuh si anjingnya itu. Nah. Karena kalau di New Zealand itu, di New Zealand peternakan kambing itu nggak kayak kita, yang kita mah biasanya dikandangin kan. Kita yang nyari, yang ngarit untuk ngasih makannya gitu. Kalau mereka enggak, dilepas aja. Ya meskipun dilepas di tanah gitu kan. Cuma ada ladang yang memang dipagar, terus kemudian ada kandang besar, ya Sound the Sheep gitu. Jadi mereka dikeluarin, terus kemudian mereka dimasukin lagi kalau malam gitu. Nah, ya daripada pemiliknya yang kejar-kejaran sama domba, ya, si anjing itulah yang kemudian menggiring mereka masuk, membawa mereka keluar. Tuh. Kalau itu maka haram untuk dibunuh, yang bermanfaat. Begitu juga dengan anjing yang biasa berkeliaran di jalan, itu juga sebenarnya haram untuk dibunuh. Berbeda kalau misalkan anjing itu galak, terus kemudian suka menyakiti, maka dia boleh untuk dibunuh. Lalu kemudian yang keenam adalah khinzir, yaitu babi, maka itu boleh untuk dibunuh. 6 hal ini adalah yang ghairu muhtaram, yang mana kalau dalam ada air terus kemudian dibutuhkan, tapi ada orang-orang seperti itu mah biarin aja mereka mati, nggak pakai air, pakai wudhu buat kita. Nah lalu kemudian syurutut tayammumi asyarah, syarat dari tayamum itu ada 10. Yang pertama ayyakuna biturabin, bahasa Indonesianya lah, gitu. Yang pertama adalah tayamumnya dengan tanah atau debu. Cuma dalam madzhab Syafi'i harusnya tanah, debu yang muncul dari tanah. Meskipun dalam madzhab Hanafi menyatakan pokoknya yang di atas permukaan bumi, termasuk debu yang ada di bawah kolong meja gitu, itu juga debu. Boleh dengan itu. Tapi kalau misalkan kita seperti ini sebenarnya ada debu, tapi nggak bisa gitu. Di sini juga ada debu, di dinding juga ada debu. Kita nggak bisa menggunakan itu. Paling bisa kita gunakan adalah debu lemari misalnya. Meskipun ayah gitu, itu bisa. Yang nggak pernah kita, atau rumah nggak disapu berhari-hari terus ntar ada kotor, nah itu bisa kita gunakan. Tapi kalau misalkan debu yang ada di bis, di karpet, nah itu enggak. Lalu kemudian yang kedua, ayyakuna turabu tahiran, tanahnya, debunya itu harus yang suci, tidak boleh yang terkena najis, atau tidak boleh yang pernah digunakan untuk menghilangkan najis akbar. Kan najis besar itu harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, tanah yang udah digunakan itu nggak boleh digunakan lagi untuk ini. Bagaimana kita tahu tanah ini suci atau enggak? Hukum asal tanah itu suci, kecuali kalau misalkan kita tahu itu habis digunakan orang untuk bebersih, maka itu menjadi najis. Tapi selain itu maka suci. Syarat yang ketiga, alla yakuna musta'malan, debu tersebut tidak pernah digunakan untuk
bertayamum oleh orang lain. Lalu kemudian wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, dan tidak boleh tanah itu bercampur dengan yang lain. Pokoknya harus murni. Terus kemudian wa ayyaqsidahu, dia benar-benar bertujuan kepada tanah itu adalah untuk bertayamum. Terus kemudian yang terakhir adalah wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini. Oh, belum terakhir, masih ada. Ini cuma beda paragraf. Berikutnya adalah menyapu antara muka dan juga dua tangannya dengan dua usapan yang berbeda. Tayamum itu para ulama berbeda pendapat antara tayamum itu 2 kali atau sekali ngambilnya. Dalam mazhab Syafi'i mengambil hadis dari Abdullah bin Umar bahwasannya tayamum itu dorbataini. At-tayammumu dorbataini, kata Imam, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dorbatun lil wajhi, 1 kali gitu untuk wajah, 1 kali lagi lil yadaini ilal mirfaqaini, sampai sini. Tuh. Lalu kemudian wa ayyuzilan najasata awwalan, hendaklah dia menghilangkan najis dulu yang ada dalam dirinya jika memang dia memiliki najis. Lalu kemudian dia wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, hendaklah dia mencari kiblat dulu sebelum bertayamum. Lalu kemudian wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, dan tayamumnya harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kenapa kok ada syarat ini dalam tayamum tapi dalam wudu tidak ada? Karena tayamum adalah tayamum itu hanya cara bersuci secara darurat, dan juga itu bukan mengangkat hadas, tapi hanya membolehkan melakukan suatu hal yang diharamkan ketika dalam kondisi hadas. Maka niatnya juga bukan liraf'il hadasi, tapi listibahati sholah, untuk membolehkan sholat yang tadi diharamkan dalam kondisi hadas, maka dengan itu dibolehkan. Atas dasar itu nanti tayamum itu berbeda. Nah, yang nomor 10 yang terakhir, maka tayamum itu berbeda dengan wudu. Kalau tayamum dia hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat fardu, berbeda dengan wudu yang bisa digunakan untuk berkali-kali sholat fardu. Kita bisa 2 hari pakai 1 wudu. Ya kalau nggak ke WC, kalau nggak tidur gitu. Tapi itu bisa. Dan mau sholat, atau misalkan gini, kita 3 hari nggak sholat karena ketiduran atau karena pingsan, 3 hari kan harus diqodho. Kita bisa langsung mengqodho sholat 3 hari itu, subuh langsung sholat 3 kali, duhur sholat 3 kali, asar 3 kali. Jadi berapa tuh 1 hari? Dengan 1 wudu itu bisa. Tapi kalau tayamum tidak bisa. Landasannya apa? Hadis yang ada di Bulughul Maram juga ada hadis terakhir bab tayamum, bahwasannya Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasannya Abdullah bin Abbas berkata, minas sunnati alla yusalliyar rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan. Termasuk ke dalam sunnah, kata Abdullah bin Abbas, adalah seseorang itu tidak sholat dengan tayamum lebih dari 1 sholat gitu. Summa yatayammamu lis sholatil ukhra, dan hendaklah dia untuk tayamum untuk sholat yang lain. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di sini menyatakan hadis ini dhaif jiddan. Jujur beliau menuliskan itu dhaif jiddan. Tapi Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitab Ibanatul Ahkam di situ menyatakan bahwasannya pendapat 1 tayamum hanya boleh untuk 1 sholat itu dipegang oleh mayoritas ulama kecuali madhab Hanafi. Dari 4 madhab, 3 madhab berarti menyatakan 1 tayamum untuk 1 sholat, 1 madhab menyatakan 1 tayamum bisa untuk beberapa sholat. Ini madhab Hanafi, ini madhab sisanya berarti Maliki, Syafi'i dengan Hambali, 3. Tapi hadisnya dhaif jiddan gitu.
Dari mana bisa muncul hadis itu sahih, hasan, dhaif? Bagaimana bisa muncul penilaian kepada hadis? Sebenarnya gini, hadis itu kan kepercayaan. Rasul menyampaikan kepada para sahabat, terus kemudian sahabat menyampaikan kepada generasi setelahnya, terus kepada setelahnya. Penilaiannya dari mana bisa muncul? Dari mana bisa muncul tadi dhaif jiddan gitu. Ada dhaif, ada sahih, hasan. Itu karena melihat kredibilitas orang yang menyampaikan. Misalkan dari saya sekarang menyebutkan suatu hadis kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Terus kemudian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian menyampaikan lagi, tadi saya dapat hadis dari Ustadz Fahmi, gini hadisnya. Nanti yang menyampaikan lagi kepada orang lain berkata bahwasanya saya dapat dari A, terus kemudian dapat dari saya. Nah, ulama hadis akan melihat kepada kredibilitas orangnya. Dua hal yang dilihat. Yang pertama adalah al-adalah. Adalah itu apa ya istilahnya ya? Keteguhan dia untuk menjalankan agama, itulah adalah. Orang adil dalam definisi dalam definisi hadis itu bukan adil dalam definisi kita bahasa Indonesia, enggak. Orang adil atau adalah dalam definisi hadis itu orang yang benar-benar menjalankan syariat Islam dalam dirinya, dia kredibel, dia nggak pernah bohong, bahkan dia selalu menjaga adabnya, sehingga orang yang makan di pasar itu bisa menjatuhkan muruah dia. Sampai sedetail itu para ulama hadis menilai kredibilitas orang. Jadi kredibilitas satu dari kualitas dirinya, yang kedua adalah dari kualitas hafalannya. Bisa nggak dia menjaga apa yang dia dapatkan, terus menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Saya pernah ngajar ilmu hadis di kelas, di kampus. Saya ini bikin praktek lah. Kan duduk di bangku-bangku kan, berbaris. Saya menuliskan satu kata di kertas. Terus kemudian saya ke ujung. Coba kamu hafalkan dulu. Dia baca berulang. Udah hafal? Udah. Sampaikan kepada orang lain. Sampingnya. Terus barisan belakang. Udah mereka saling menyampaikan, baru kemudian saya ke ujung. Apa tadi? Langsung saya tulis di proyektor. Coba sebutkan tadi apa yang dibacain. Ditulisin. Belakangnya ternyata beda dengan yang disampaikan oleh depan. Terus kemudian ke belakang ternyata beda lagi. Ternyata ada beberapa perbedaan meskipun secara makna bisa sama. Tapi dari sisi perbedaan ada. Lalu kemudian di akhir baru saya tuliskan apa yang saya tulis di sini. Tuliskan, ternyata seperti itu. Itu terjadi ketika satu kelas di satu waktu. Bagaimana dengan yang disampaikan lintas generasi? Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat lalu kemudian menyampaikan kepada para tabi'in. Tabi'in kemudian menyampaikan kepada generasi setelahnya dan juga setelahnya. Terus kemudian datang nanti Imam Bukhari, terus kemudian melihat. Imam Muslim melihat. Itu. Nah, yang dilihat itu adalah tadi dua hal. Maka kira-kira gini, orang itu nilainya apa? A, kredibilitas sama hafalannya A. Terus setelahnya A, maka jalur ini A, sahih. Atau dalam jalur itu ada A, B, maka nggak mungkin jadi A nilainya kan? Paling nggak amin. Ya dia sahih li ghairihi lah, oke. Kalau misalkan A, B, ada 2B, bisa jadi dia B bukan A, bukan amin, paling B plus. Ternyata dia jalurnya A1, B, ya berarti dia B nilainya kan. Terus A, ada C di situ. Ya berarti nggak mungkin jadi B, paling besar B min, atau bahkan A, B, D, nggak mungkin jadi C, gara-gara ada orang yang D. Kira-kira begitulah para ulama menilai suatu hadis. Cuma karena menilainya adalah kepada kredibilitas orang, maka bisa jadi ada perbedaan penilaian hadis. Coba
Kita semua kan hidup bermasyarakat. Pasti pernah ngomongin orang. Akui meskipun itu dosa. Pernah ngomongin orang. Tapi kan satu orang bisa jadi ada yang berbicara baik tentang dia, ada yang bisa jadi yang berbicara buruk tentang dia, kan gitu. Penilaian kita terhadap satu orang bisa jadi berbeda. Begitu juga penilaian para muhaddits kepada para periwayat. Ada yang disepakati dia itu emang jelek, dia itu memang pemalsu hadis. Ada yang diperselisihkan, ini dhaif, enggak, itu sahih. Maka jangan heran ketika ada satu hadis yang dinilai sahih oleh pihak lain, dinilai dhaif oleh pihak lain. Ada satu hadis dinilai dhaif jiddan, ternyata dhaif saja. Itu adalah hal yang biasa. Kunut subuh menurut mazhab Syafi'i dalilnya sahih, meskipun menurut yang lain hadisnya dhaif. Ini baru dalam permasalahan perbedaan penilaian terhadap hadis. Belum berbicara tentang pengamalan hadis dhaif. Hadis dhaif bisa diamalkan enggak? Secara teori hadis dhaif termasuk kepada tidak memenuhi syarat qabul, tidak memenuhi syarat yang diterima. Tapi pada praktiknya hadis dhaif itu digunakan. Pada praktiknya hadis dhaif itu digunakan hampir oleh seluruh ulama. Paling tidak dalam penilaian hukum itu, hukum dari tadinya karena ada hadis itu tapi hadisnya dhaif, maka menjadi sunnah atau makruh, tidak menjadi wajib atau haram. Paling itu. Contohnya seperti gini, kita azan itu kan panjang, qomat itu kan pendek. Ada nggak yang qomat sepanjang adzan? Nggak ada. Tapi kalau kita buka Bulughul Maram, hadisnya dhaif. Kalau baca azan panjang, kalau baca qomat pendek, itu dhaif, tapi ternyata digunakan. Contoh lain, Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya itu adalah riba. Para ulama sepakat hadis ini dhaif. Tapi ternyata hadis ini digunakan oleh seluruh ulama yang menyatakan bahwasannya, hadis ini digunakan oleh seluruh ulama dan mengambil kesimpulan bahwasannya seluruh pinjaman uang, misalkan kullu qardin, setiap pinjaman yang ada manfaatnya, maka itu adalah riba. Padahal hadisnya dhaif. Maka hadis dhaif digunakan. Itu ke ibu. Itu ke ibu. Jadi atau contoh lain lah. Bisi nanti dibilangnya Ustadz Fahmi mengadakan, enggak gitu. Kita tahu Arba'in Nawawi. Guru kami Syekh Hisham Kamil mengasih nasihat, kalau beli Arba'in Nawawi, beli yang ada muqaddimahnya. Karena banyak Arba'in Nawawi yang tiba-tiba langsung mulai ke hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Padahal Imam Nawawi sebelum hadis itu menuliskan muqaddimahnya dulu. Di dalam muqaddimah apa? Di dalam muqaddimah Imam Nawawi meriwayatkan suatu hadis bahwasannya siapa yang menghafal atau siapa yang menjaga dari umatku, kata Rasul, arba'ina hadisan, 40 hadis, maka dia akan dibangkitkan bersama zumratul fuqaha. Dia akan dibangkitkan bersama para fuqaha, bersama para ulama gitu. Hadis itu oleh Imam Nawawi dinyatakan hadis ini memang dhaif. Tapi para ulama sepakat menyatakan hadis dhaif bisa digunakan dalam fadhailul a'mal, termasuk juga para ulama yang kemudian menyusun kitab arba'in. Yang menyusun kitab arba'in hadis itu enggak cuma Imam Nawawi. Ada banyak ulama yang menuliskan kitab arba'in. Bahkan sampai saat ini pun ada yang seperti guru kami Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari, beliau menuliskan arba'una hadisan min arba'in judulnya itu Buldaniyat gitu.
Judulnya Buldaniyat, 40 hadis yang diambil dari 40 guru yang berasal dari 40 negara yang berbeda. Iseng banget. Tapi itulah tradisi para ulama kita untuk mengumpulkan 40 hadis. Kalau kita buka Muqaddimah Imam Nawawi dalam Arba'in itu, beliau menuliskan di situ ada siapa aja yang menuliskan kitab Arba'in. Padahal landasan anjuran dari Rasul untuk mengumpulkan 40 hadis itu adalah dhaif, tapi ternyata para ulama mengamalkan. Maka atas dasar ini salah satunya yang tadi kita bahas, satu tayamum untuk satu wudu oleh dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan hadis itu dhaif. Lalu kemudian Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram menyatakan mayoritas ulama menggunakan hadis itu sehingga menganjurkan satu tayamum hanya untuk satu sholat fardu, meskipun untuk sunnah itu terserah mau berapa. Cuma satu mazhab yang menyatakan itu hadis boleh untuk digunakan beberapa kali sholat. Terus kemudian Syekh Labib Najib, beliau bahkan berkata hadis itu tidak dhaif. Ada beberapa jalur hingga yang nyambung nanti ke Abdullah bin Abbas dan menyatakan bahwasanya hadis itu sahih. Itu kan ternyata hadisnya diperselisihkan juga. Untuk tahu ini, untuk lebih dalam mempelajari apa yang tadi saya sampaikan, saya sering menganjurkan baca kitab Sunan Tirmizi yang ditahqiq hadisnya oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kenapa itu? Karena Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi di akhir hadisnya selalu menuliskan hadis ini hadis hasan, hadis ini hadis sahih, hadis ini hasan sahih, hadis ini gharib, dan itu. Jadi di akhir setiap hadis beliau selalu menuliskan derajat hadis itu. Tapi Syekh Nasiruddin Al-Albani meneliti ulang hadis-hadis yang ada di situ, terus kemudian memberikan penghukuman. Ternyata ada hadis yang dinyatakan dhaif oleh Imam Tirmizi, dinyatakan hasan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ada yang sahih dinyatakan dhaif, ada yang hasan dinyatakan dhaif. Pokoknya gitu. Penilaian antara Imam Tirmizi dengan Syekh Nasiruddin Al-Albani itu berbeda. Maka ketika terjadi perbedaan seperti itu, kita ikut mana? Ikut Syekh Nasiruddin Al-Albani atau ikut Imam Tirmizi? Kalau kita bisa menilai, sok nilai ulang, teliti ulang. Tapi kalau tidak kan akhirnya kita hanya mengikuti itu atau ini. Sehingga dalam perkara yang selalu diperdebatkan dalam masyarakat, oh itu mah hadisnya dhaif. Ya hadis itu dhaif menurut Anda, menurut kami hadis itu sahih. Jadi begitu. Lalu kemudian faslun furudut tayammumi khamsatun. Rukun dari tayamum ada 5. Yang pertama adalah naklut turab. Naklut turab itu memindahkan debu. Maksudnya apa? Debu itu enggak boleh datang sendiri ke wajah dan tangan, tapi kita harus memindahkannya dari tempatnya ke wajah, dari tempatnya ke tangan. Itu yang dimaksud dengan memindahkan debu. Beda dengan ghusl, dengan mandi atau dalam wudu. Tidak ada syarat ini, sehingga kalau hujan, kita junub, hujanan, dengan niat ghusl, kita masuk rumah, ya kita udah suci selama seluruh tubuh sudah terbasahi. Begitu juga dengan wudu keran ngocor atau kita pakai shower dari atas, kita niat wudu, wajah diginiin, terus kemudian tangan diginiin, terus kemudian kepala, terus kemudian kaki. Kepala harus digini ding, karena harus mengusap bukan menyiram. Kaki digituin sah. Tapi kalau tayamum enggak. Jadi enggak bisa orang murulukeun keusik gitu. Dipurulukeun terus kita wajah gitu, enggak. Kenapa? Karena hadis dari Abdullah bin Umar tadi dinyatakan at-tayammumu dorbatani, 2 kali pukulan. Mukul tanah 1 ke wajah, mukul tanah yang kedua ke tangan. Jadi atas dasar hadis itu maka kita yang harus ini. Jadi
Jangan mentang-mentang sekarang lagi debu, banyak debu di jalan. Atau kalau di Mesir itu biasanya suka ada badai pasir. Kalau badai pasir itu, wah pokoknya gesik di mana-mana. Ya tetap nggak bisa, kita harus tayamum, tetap harus pakai tangan. Itu. Yang kedua adalah niyah. Yang kedua adalah niat. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya, niat itu punya dua fungsi. Yang pertama membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Yang kedua membedakan antara ibadah dengan non-ibadah. Seperti tadi pagi kita mandi, antara mandi ke sekolah, mandi ke kampus, mandi ke tempat kerja, dan mandi Jumat, yang membedakan adalah niat. Kalau tadi nggak niat mandi Jumat, maka nggak akan mendapatkan pahala mandi Jumat. Atau mandi junub dengan mandi Jumat, niatnya beda. Nah gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah mashul wajhi, mengusap wajah. Karena dalam Al-Quran dinyatakan, ya, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum. Usaplah wajah. Lalu kemudian yang keempat adalah mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap tangan sampai siku. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal tayamum, apakah sampai sini atau sampai sini. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'annya Allah tidak memberikan batasan. Kita buka surat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6 tentang wudu, Allah menyatakan wa aidiyakum ilal marafiq. Jadi basuh tangan sampai siku. Tapi dalam bagian tayamum, Al-Maidah ayat 6, Allah cuma menyebutkan famsahu biwujuhikum wa aidikum. Usaplah wajah dan juga tangan. Enggak ada batasan, tangan sampai mana. Dalam usul fikih ini namanya mutlak. Namanya mutlak. Ada mutlak, ada muqayyad. Maka yang mutlak ini harus dikembalikan kepada yang muqayyad. Dikembalikannya kemana? Batasannya mana? Tangan itu kan dari sini sampai sini. Ya ternyata memang dalam hadisnya juga ada perbedaan. Pertama hadis Ammar bin Yasir. Ceritanya Ammar bin Yasir itu perjalanan terus kemudian junub dan gak ada air. Beliau sudah tahu bahwasanya tayamum itu bisa menggantikan wudu. Tapi saya junub gitu. Terus gimana? Akhirnya beliau gulang-guling di pasir. Beneran gulang-guling. Terus kemudian ketika udah nyampe datang kepada Rasul, lapor, ya Rasul saya gini gitu. Ngapain nanti gitu? Lalu kemudian Rasulullah SAW mengajari beliau dalam hadisnya, fadaraba biyadaihil ardo. Rasul memukul tanah, terus kemudian wa masaha bihima wajahahu wa kaffaihi. Rasul mengusap wajahnya dan juga dua telapak tangannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun saya nggak hafal nomor berapa atau sudut mana gitu. Maka Ustaz Adi Hidayat itu hebat banget. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ada lagi satu lagi hadis riwayat Imam Daruqutni yang tadi beberapa kali saya sebutkan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, at-tayammumu dorbatani, tayamum itu dua pukulan, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Dua pukulan pertama untuk wajah, pukulan kedua adalah sampai siku. Dua hadis yang berbeda. Mengenai hadis yang pertama tadi, yang Ammar bin Yasir, Imam Syafi'i berkomentar, jika hadis itu sahih, maka saya akan mengambil hadis itu, kata Imam Syafi'i. Tapi kan Imam Syafi'i hidupnya lebih dulu daripada Imam Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i wafat, Imam Bukhari masih umur 10 tahun. Jadi Sahih Bukhari belum ada ketika itu. Dan hadis itu, hadis Ammar bin Yasir datang kepada Imam Syafi'i melalui jalur yang ternyata tidak sahih. Sehingga hadis itu menurut Imam Syafi'i tidak sahih. Yang sahih menurut Imam Syafi'i adalah yang tadi, yang dua kali pukulan sampai siku. Ternyata berikutnya, di masa berikutnya, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bisa menemukan hadis itu melalui jalur yang ternyata sahih. Sehingga akhirnya hadis itu dituliskan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad tetap ini sampai siku.
Tapi ada pendapat lain dalam madzhab Syafi'i yang dinyatakan oleh Imam Ar-Rafi'i adalah tayamum cukup sampai sini. Karena dari sisi dalil lebih kuat yang segini. Karena Bukhari dan Muslim. Tapi ya, dari sisi yang muktamad yang diamalkan dalam madzhab Syafi'i adalah yang segini. Jadi jangankan pendapat antar madhab, dalam satu madhab aja bisa jadi terjadi perbedaan pendapat. Lalu kemudian syarat yang kelima adalah al-khamisu at-tartibu bainal mashataini, tartib. Jadi berurutan dari wajah kemudian tangan, bukan tangan dulu baru wajah. Lalu kemudian ini kayaknya terakhir deh. Jadi mohon maaf bagian najis, bagian haid nggak sampai, mungkin bulan depan. Pembatal tayamum, mubtilatut tayamumi salasah. Yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama adalah ma'abtolal wudu. Segala hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Tuh, ya, yang keluar dari hadis sabilain, dari 2 lubang, atau bersentuhan laki-laki dan perempuan, atau hilang akal gitu. Atau menyentuh kemaluan itu membatalkan tayamum juga. Yang kedua adalah murtad. Murtad itu ya murtad. Dia bisa dia bisa membatalkan tayamum tapi tidak membatalkan wudu. Jadi kasusnya gini lah. Ada orang tayamum sebelum sholat, terus kemudian murtad. Kalau balik lagi mau sholat lagi, dia harus tayamum lagi gitu. Tapi kalau orang wudu terus kemudian murtad, masuk Islam lagi, tinggal sholat selama dia tidak melakukan hal yang membatalkan wudu. Nah itu bedanya antara wudu dengan tayamum. Karena tayamum itu digunakan hanya untuk darurat, dan dia, kalau kata Syekh Labib itu, beliau berkata tayamum itu adalah bersuci yang dhaif. Jadi bersuci yang lemah, tata cara bersuci yang lemah, sehingga dengan satu sebab aja dia bisa gugur gitu. Dan memang ada beberapa perbedaan antara wudu dengan tayamum sebagaimana yang tadi kita dapatkan. Lalu kemudian yang ketiga adalah ragu-ragu terdapatnya air. Jika dia tayamum karena tidak ada air, dia tayamum kayaknya di sana ada air deh, maka itu sudah membatalkan tayamum dia gitu. Nah, ketika misalkan kita lagi tayamum pas mau sholat berhujan, maka kalau kita belum sholat, kita tayamum dulu, kita wudu, baru sholat. Ketika kita sholat, tayamum, terus kemudian sholat, berhujan, kita punya 2 pilihan, antara meneruskan sholat, atau kita membatalkan sholat, wudu, terus kita sholat lagi. Mana yang utama? Syekh Labib menyatakan, yang utama, kata para ulama, adalah batalin sholat, wudu, terus kemudian sholat. Kalau dapat airnya setelah sholat, harus wudu atau harus mengulang sholat atau enggak? Ternyata pernah kejadian para sahabat, ya ada 2 orang sahabat, saya lupa dua orangnya siapa, kalau nggak salah Ammar bin Yasir sama Umar bin Khattab atau siapa. 2 orang sahabat ini melakukan perjalanan, kemudian mereka bertemu waktu sholat, nggak ada air, mereka tayamum. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, satu melihat air, ketika melanjutkan perjalanan mereka melihat air. Yang satu wudu sholat lagi, yang satu enggak. Ketika balik lagi ke Madinah, lapor kepada Rasulullah SAW, kata Rasul, kepada yang sholat 1 kali, Rasul bilang, asabtas sunnah, kamu sudah, sholat kamu itu sudah sesuai dengan sunnah, udah beres. Rukun dan syaratnya sesuai, ya udah gitu. Kepada orang yang sholatnya 2 kali, Rasul berkata, walakal ajru marrotaini, kamu punya pahala 2 kali. Kenapa? Karena 2 kali sholatnya. Ketentuan dari Rasul itu adalah suatu hukum. Jadi apapun respon Rasul, maka itu adalah hukum. Karena dalam kaidah usul fikih, takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Rasul itu tidak boleh mengakhirkan penjelasan, sehingga penjelasan apapun yang ada saat itu, itulah penjelasannya. Jadi misalkan ya
kalau ketika itu Rasul nggak menjelaskan, ya berarti itulah penjelasannya gitu. Jadi sama ketika kalau misalkan teteh-teteh bertanya kepada AA, status kita ini apa gitu, si AA nggak bisa menjawab, ya berarti emang statusnya nggak jelas. Ketidakadaan kejelasan itulah kejelasannya gitu. Jadi ketika Rasul merespon itu, itulah hukumnya. Sehingga baik yang mengulang sholatnya ataupun yang tidak mengulang sholatnya, dua-duanya kata Rasul dikatakan sah. Itu kan para sahabat bisa berbeda, terus kemudian sama Rasul dinyatakan dua-duanya benar. Atau dalam kasus lain, Rasulullah SAW, mungkin saya juga sudah pernah menyebutkan ini, Rasul pernah berkata, la yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraiza. Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraiza. Mungkin dari sini jalan sampai ke Cibiru lah gitu. Terus sebagian sahabat ada yang memahami itu secara tekstual. Kita disuruhnya sholat asar di sana, ya udah sholat di sana. Mau nyampainya maghrib, mau nyampainya isya, pokoknya sholatnya di sana. Ada sebagian sahabat lain yang menyatakan, enggak, Rasul itu bukan ingin kita sholat di sana, karena acaranya bukan sholat asar bareng gitu. Acaranya kita menyerang Bani Quraiza ketika itu. Maka yang penting mah kita cepet-cepet ke sana, bukan sholat di sana. Akhirnya sebagian sahabat sholat di jalan. Di tengah perjalanan mereka sholat karena takut kelewat maghrib. Nah, jadi ada satu yang memahami seperti ini, ada satu yang memahami seperti itu. Ketika ketemu sama Rasul, Rasul tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya. Padahal Rasul bisa saat itu untuk menjelaskan bahwasanya ini salah. Siapa tadi yang sholat di jalan, sini, ulang lagi sholatnya, kan bisa aja. Tapi ternyata Rasul tidak melakukan itu. Maka dalam kasus ini Rasul membenarkan dua-duanya, sehingga itu yang menjadi landasan bagi kita ketika kita mendapatkan ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Bisa jadi pendapat A benar, pendapat B benar. Tapi bukan kita yang menentukan. Harusnya Rasul, kalau Rasul ada. Kalau Rasul nggak ada, ya kembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dari apakah kunut atau tidak kunut, azan 1 kali atau azan 2 kali, yasinan atau enggak, dan berbagai macam perbedaan yang memang selalu kita hadapi setiap harinya. Itu yang bisa kita bahas pada pada malam hari ini. Oh ya, satu yang belum saya singgung, tayamum itu bisa menggantikan wudhu dan juga bisa menggantikan mandi. Seperti dalam kasus seorang sahabat dalam peperangan, dia kepalanya pecah, kena batu atau kena apa, terus kemudian ya dia diperban lah gitu, dia sakit, terus dikersakeun. Kita orang Sunda kita tahu artinya dikersakeun. Dikersakeun dalam kondisi itu beliau masih junub gitu, bisa mimpi terus junub. Akhirnya beliau bertanya, saya lagi kayak gini nih, apakah kalian melihat ada rukhsah bagi saya? Kata para sahabat yang ada saat itu, kami tidak tahu ada rukhsah bagi kamu. Akhirnya faghtasala famata. Orang itu mandi lalu meninggal gara-gara mandi. Kondisi sakit parah ketika itu, luka parah, terus kemudian mandinya seluruh tubuh, meninggal. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, marah Rasul, beneran marah. Rasul berkata, qataluhu, mereka itu sudah membunuh orang ini. Qatalahumullah, kata Rasul gitu. Qatala itu kan artinya memerangi. Semoga Allah memerangi mereka. Jadi saking marahnya Rasul bilangnya kayak gitu. Ngeri didoain kayak gitu sama Rasul kan. Terus Rasul berkata, innama shifa'al ayyi as-su'al. Obatnya bodoh itu nanya. Padahal, baru kemudian Rasul merespon lagi, menjelaskan. Padahal orang itu sebenarnya cukup untuk untuk mengikat lukanya dengan kain, terus kemudian bertayamum, terus kemudian membasuh seluruh badan yang tidak kena ini. Begitu. Atau dalam kasus lain, Amr bin As, Sayyidina Amr bin As pernah juga suatu pagi junub dalam kondisi dingin, beliau
tayamum terus mengimami sholat. Orang ribut lah, aku junub kok jadi imam gitu. Ya, karena memang ya, tambah lagi satu hadis lagi yang tadi hadisnya Ammar bin Yasir ketika beliau gulang-guling di pasir sama Rasul diajarin tayamum, maka dari situ diambil kesimpulan tayamum bisa untuk menggantikan mandi dan juga bisa untuk menggantikan wudhu. Nah, itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Berarti bab toharoh masih ada tentang najis dan juga tentang haid. Setelah itu baru kita masuk ke dalam bab sholat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.